2020 dengan tujuan kita jumpa pers bersama akan menyampaikan hal-hal tentang peristiwa dengan tragedi yang ada di Sungai Durian, tepatnya yaitu di Banian di Kura-Kura 1 sampai 9. Tentu kita tahu bahwa di lokasi tambang emas yang ada di Banian ini sudah mulai dari sejak tahun 2019, tahun 1997 sampai dengan tahun 2022 ini. Tentu kalau kita melihat daripada tragedi yang terjadi ini sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali menelan korban yang begitu banyak, sudah berpuluh-puluh manusia yang hilang begitu saja yang ada di lokasi di tambang emas di daerah Banian di Kura-Kura ini. Tentunya pada kesempatan ini seluruh media dan pers yang berhadir pada kesempatan ini ada yang nyata dilihat bukti semua yang ada di depan kita bahwa hasil daripada investigasi atau penertiban yang dilakukan oleh tim dari Polres dan juga TNI Polri yang berada pada saat itu di lokasi Banian dan tambang emas di Kura-Kura. Ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Dilakukan berulang kali sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan ini, karena ini ilegal yang tidak mempunyai izin. Namun sampai hari ini terus itu dilakukan. Sudah dilakukan bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, juga memangku adat yang ada di daerah Banian. Namun tidak bisa dihentikan. Nah, maka dengan adanya beberapa hari yang lalu, dengan ada musibah, dengan terjadinya longsor dan menelan 10 orang yang korban, yang sudah ditemukan ada 8, yang belum ditemukan masih ada 2. Nah, sehingga ini pemerintah bersama seluruh TNI Polri bersama-sama agar ini harus kita tertibkan, karena di lokasi ini tentunya bukan hanya digunakan untuk mencari nafkah, tapi efeknya yang begitu besar. Kita melihat contoh di depan kita ada selongsong senjata laras panjang, ada sabu-sabu, ada macam-macam yang ada. Nah, sehingga ini dianggap bahwa di lokasi tersebut, areal tersebut ini sudah menjadi tempat yang mafia sabu-sabu. Bukan lagi disebut bahwa tempat ini adalah untuk mencari nafkah bagi masyarakat, apalagi ini bukan warga dan penduduk Kabupaten Kota Batu, tapi ini di luar daripada penduduk Kabupaten Kota Batu. Dan mudah-mudahan dengan adanya penertiban ini, bahwa tidak ada lagi yang harus bekerja di area lokasi tambang emas di Kura-Kura 1 sampai dengan 9. Karena seperti kita ketahui ada potensi emas. Kemudian orang berbondong-bondong datang ke sana. Ada yang memposisikan diri sebagai pekerja, ada yang memposisikan diri sebagai
pengepul atau bos, ya bos yang menampung hasil-hasil barang di sana. Ya kemudian karena adanya tadi sumber daya, adanya masyarakat pekerja, adanya hasil yang dihasilkan di sini, otomatis menarik perhatian daripada sindikat narkoba untuk masuk ke atas. Ya, sindikat narkoba masuk ke atas, mereka ada yang berprofesi menjadi bos tromol atau bos pengepul tadi dengan cara membiayai para pekerjanya, mulai dari makan, uang, kemudian narkoba itu dikasih. Terakhir nanti sudah emas dihasilkan potong. Ya, ini berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita periksa dan para tersangka yang ada di belakang. Ya, setelah itu baru dipotong uangnya. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya, potong narkoba, potong prostitusi, potong makan, potong main judi, habis kasbon. Akhirnya minus. Kerja lagi, nyari narkoba lagi, kerja lagi cari emas lagi, dikasih lagi narkoba, terus begitu terus. Ya sehingga menjadi ketergantungan. Ya sehingga di situ yang lebih berat berdasarkan analisis yang kita bikin, yang kami buat di sini, yaitu tadi lebih berat itu adalah peredaran narkobanya. Peredaran narkoba di sana amat sangat dominan, sehingga mempengaruhi pertambangan ilegal itu semakin banyak, semakin tidak terkontrol, perjudian ada, prostitusi ada, dan hukum sudah seperti tidak ada hukum di sana. Ya rekan-rekan, kita lakukan perubukan, kemudian ada beberapa tempat yang sukar, kita lakukan pembakaran, tapi tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10%. Ya karena kami juga tidak mau terjadi karhutla, sehingga jeripayah anggota Satpol PP, TNI Polri kemarin merubuhkan bangunan-bangunan tersebut. Sisa 10% karena memang itu di lereng, kalau kita rubuhkan berbahaya maka dapat pembakaran. Kemudian peredaran narkoba di sana betul yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, 3 sampai 5 kg satu bulan. Ya 3 sampai 5 kg satu bulan. Barang bukti yang ada di depan ini harganya 1,5 miliar. Ya 1,5 M sampai di Banian. Ya karena harganya berlipat-lipat di sana. Ya 1,5 miliar. Kalau per gramnya itu sekitar 3 juta ya. Informasi kalau di kota normal itu sekitar 3 juta 1 gram. Sekarang kita ini ada 2 ons. Berarti ada 200 gram. Jadi kalikan saja 3 juta kali 300, habis itu dikali 3 sampai 5 kali lipat kalau harga di Banian. Jadi kalau harga normal mungkin ini di Jakarta ya harganya 600 jutaan saja. Tapi karena dia sampai ke Banian, maka harganya mencapai 1,5 miliar. Dan itu 3 sampai 5 kilo satu bulan. Bayangkan betapa rusaknya generasi muda kita. Saya rasa keputusan Pak Bupati didukung oleh Pak Ketua DPRD untuk melakukan penertiban ini adalah langkah yang amat sangat tepat demi menyelamatkan generasi bangsa. Ya sebagaimana kita ketahui, narkoba adalah musuh bersama, musuh bangsa kita. Tanggung jawab kita bagi anak cucu kita apabila kita membiarkan terus terjadi peredaran narkoba di Banian sana, maka tidak akan maju generasi muda kita. Kemudian membiarkan pertambangan ilegal di sana, mau sampai kapan nyawa hilang hanya gara-gara longsor, nyawa hilang gara-gara longsor. Ini ditutupi karena kemarin itu sempat viral. Ya alhamdulillah kemajuan teknologi sempat viral sehingga kita semua bisa mendengar. Coba kalau nggak viral kemarin longsor itu pasti nggak ada yang tahu. Ya karena viral kita semua bisa tahu, oh ternyata separah itu di sana sehingga segera ditindaklanjuti. Ya baik rekan-rekan, itu dari saya.